A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-awwal hayya naskuru ilallah allazi qad ata'na ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal maqami syarif. Astani as-salatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'a bidinil Islam liqidyanasa minadulumati ilan nur. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu pembahasan yang mungkin tanpa kita sadari kita tidak tahu alasannya. Dan kita tahu hanya kewajibannya saja, makanya kita melakukan. Apa itu? Nah, sahabat mimpiku, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir, kenapa sih kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah puasa. Sebelum kita membahas tentang sejarah puasa, saya akan sedikit menjelaskan tentang awal mula puasa itu sendiri. Karena ternyata ibadah puasa ini sudah dilakukan sejak zaman dulu kala. Bahkan di masa nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu, puasa ini adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala hawa nafsu, mulai dari makan dan minum ataupun hal-hal yang lain yang dapat membatalkannya. Pada zaman dahulu, beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka sudah melakukan ibadah puasa sebagai bentuk taubat ataupun ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, puasa pertama kali dilakukan oleh nabi yang pertama di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seperti yang kita tahu, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa diturunkan ke bumi karena tergoda oleh hasutan iblis untuk memakan buah kuldi. Sesampainya mereka di bumi, Nabi Adam dan juga istrinya Siti Hawa masih harus menanggung dua hukuman sekaligus. Nah, hukuman yang pertama adalah Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya. Lalu hukuman yang kedua adalah kulit Nabi Adam alaihissalam mulai terbakar karena terkena sengatan matahari sehingga tampak menghitam. Nah, kedua hukuman tadi menjadikan Nabi Adam alaihissalam berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni dosa-dosanya. Nah, mendengar doa-doa itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merasa senang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan dengan menurunkan perintah untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam menjalankannya dengan sangat senang hati. Di hari yang pertama, kulit Nabi Adam alaihissalam yang tadinya hitam perlahan-lahan menjadi kembali putih seperti semula. Nah, itu pun berlanjut sampai hari yang ketiga, di mana kulit Nabi Adam alaihissalam pun kembali menjadi normal seperti sedia kala. Makanya puasa ini juga dikenal sebagai Ayyamul Bid, yang artinya adalah kembali putih. Nah, setelah tadi kita membahas tentang sejarah puasa dari zaman Nabi Adam, kali ini kita akan membahas puasa pada zaman Nabi Daud. Nah, Nabi Daud melakukan puasa sebagai bentuk rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud melakukan puasa dengan selang-seling, yaitu 1 hari puasa 1 hari tidak. Makanya puasa itu sendiri disebut dengan puasa Daud. Selanjutnya, kita akan membahas tentang puasa pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh melakukan ibadah puasa setelah beliau dan umatnya selamat dari bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh mengajak semua umatnya dan juga hewan-hewan yang ikut selamat dalam bahtera Nabi Nuh untuk melakukan ibadah puasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya pada kali ini puasa dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang puasa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, saat Nabi Ibrahim dikejar oleh para pasukan Raja Fir'aun, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memukul tongkatnya di depan Laut Merah. Kemudian Laut Merah pun terbelah menjadi jalan setapak yang bisa dilalui oleh Nabi Ibrahim dan juga umatnya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim pun selamat. Lalu Nabi Ibrahim melakukan ibadah puasa kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa ini biasa dikenal dengan puasa Asyura. Lalu pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, pada zaman dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu melakukan ibadah puasa 3 hari berturut-turut di setiap bulannya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para pengikutnya, bersama para sahabat melakukan hijrah di Madinah. Nah, di sana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai melakukan ibadah Asyura. Kemudian setahun setelahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang bagaimana para umat muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa 30 hari di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, demikianlah sejarah puasa dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini bisa menjadi semangat kita untuk melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.